Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Badrus di sini. Saya Kavelo Prasetya dan Nadia Yian Salsabila akan mempresentasikan tentang apa yang kita pelajari di lab 10 dan 11. Sini ada di 10.2.1. Saya clear dulu sama aja. Sini ada perintah untuk echo, yaitu memberikan suatu message. Jadi misalnya kalau di sini lower, saya langsung ketik aja, lupa, maka akan keluar halo Pak. Sini ada caranya untuk misalnya kita nulis panjang gitu, kita bisa panggil dengan my message aja. Jadi ntar my message itu menunjukkan apa sih yang di dalam itu. Jadi misalnya gini Pak, Eko, halo Pak. That my oh. Nah, maka di sini akan keluar halo Pak sesuai dengan Eko yang saya berikan di perintah pertama ini. Untuk 10.2.2 yaitu sama seperti gini, tidak ada perbedaan. Jadi 10.2 dan 10.21 dan 10.22 yaitu sama, pakai simbol lebih dari. Itu gunanya untuk misalnya ego kita panjang, terus kita kasih suatu tulisan setelah lebih dari itu, maka saat kita manggil itu dia keluar apa yang di dalam ego. Untuk 10.2.3 ini dia menumpuk, Pak. Jadi kayak gini. Maka lupa jika saya menambahkan waktunya pelajaran. Maka di sini akan keluar dua eko, yaitu halo Pak dan waktunya pelajaran. Sini kenapa keluar waktunya pelajaran? Karena di sini saya pakai tanda lebih dari banyak dua kali, yaitu menumpuk eko yang pertama. Gitu. Untuk 10.4 ini saya clear dulu. Fine. Nambah base. Jadi ini untuk mencari seperti mencari folder gitu Pak, mencari directory. Nah itu mencari apa saja sih yang mengandung bash itu. Jadi di sini ada home sysadmin, terus det bash rc dan bawahnya ada home sysadmin dot bash underscore logout. Jadi semua kata yang mengandung bash maka di situ ada eh, logo bintang sebelum bash dan setelah bash itu menunjukkan semua yang mengandung bash itu keluar gitu. Seperti 24. Terus selanjutnya bisa dilanjut oleh Nadia. Baik, selanjutnya itu ada di step 10.2.5 atau step 5. Di sini ada perintah find slash etc slash name host bahwa lebih dari err.txt. Di sini perintah ini mungkin bisa dijalankan, Cavel. Jadi di sini kita sedang menjalankan perintah untuk mencari host di file slice.itc dan itu sudah ditemukan. Lalu kita jalankan yang cat err.txt. Nah, di sini muncul pesan kesalahan yang ke err.txt yaitu permission denied. Untuk selanjutnya 10.2.6
Di sini kita akan mencari file nama host di directory /etc dan mengalirkan output ke stdout dan stdr. Mungkin bisa dijalankan terlebih dahulu. Lalu get std.irr. Di sini std.irr emang tugasnya untuk mengalirkan sebuah kesalahan atau memunculkan kesalahan yang terjadi, yaitu kesalahan permisan denied atau tidak diizinkan untuk mengakses file /etc. Selanjutnya ada comment get std.out, mungkin bisa dijalankan. Nah, di sini menghasilkan output dari find yang sesuai kriteria akan ditulis di std.out. Selanjutnya 10.2.7. Di sini komennya berfungsi untuk mengalihkan output dan mengarahkan output standar ke berkas find.out dan ditulis ke berkas find.out. Mungkin bisa dijalankan terlebih dahulu. Lalu dijalankan get find.out. Di sini perintah yang dua lebih dari dan satu itu mengarahkan output standar ke kesalahan atau stdr, yang berarti kesalahan yang dihasilkan find akan diarahkan ke tempat yang sama dengan output standar dari find out itu sendiri. Jadi berkas find out-nya akan bersusun hasil pencarian file dengan nama host dan pesan kesalahan yang dihasilkan oleh find. Untuk selanjutnya 10.2.8. Di sini sudah berbeda yang menjelaskan tentang stdout. Di sini sudah beralih ke std in standard. Mungkin bisa dijalankan komennya. Nah, di sini cukup jelas terlihat perbedaannya. TR itu berarti translate, yaitu mengganti huruf kecil yang semulanya kecil semua, atau ada yang besar, ada yang kecil, ditranslatekan ke huruf kapital, seperti contoh A/Z itu yang besar. Jadi menghasilkan huruf kapital semua. Dan untuk menghentikan proses ini bisa dikontrol D atau Ctrl C. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cafet. Di sini saya akan menjelaskan di 10.2.9, yaitu kesimpulannya membesarkan dan mengecilkan huruf yang ada di file yang telah kita buat. Jadi untuk contohnya di sini ada kita pakai ini, my file. Di sini kan dari kata-kata besar ini TR A sampai Z yang caps lock terus ke kecil. Nah, di sini saya kontrol D terlebih dahulu dan saya munculkan get my file. Nah, jadi di perintah ini tuh mintanya dari yang besar ke kecil gitu. Jadi saat saya memanggil my file, semua tulisan yang ada di atasnya itu menjadi kecil semua. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Di 10.2.10. Nah, ini contohnya. Saya clear dulu.
Sini keluarnya seperti begini, terus saya kasih perintah dari yang kecil ini berubah menjadi ke besar semua. Nah, di sini telah saya jalankan dan hasilnya berhasil. Tuh, jadi di sini ada wow, I see now dengan kecil semua, this works juga kecil semua, dan saya minta untuk dibesarkan semua di kurang dari my file ini, gitu. Untuk 10.2.11 eh, mengeluarkan long list dan memberikan option more jika memerlukan scroll down untuk melihat file. Jadi di sini mungkin terlalu banyak file-filenya, jadi bisa diringkas dengan kata-kata more ini. Jadi ntar kalau more-nya di, dipencet, maka akan keluar filenya secara scroll down seperti itu. Saya jalankan dulu. Nah, di sini terlalu banyak file, jadi bisa di more seperti itu untuk meringkasnya. Di 10.12 ini untuk melihat username dari database yang kita panggil. Jadi kita tahu pemiliknya itu siapa sih begitu. Jadi langsung saya jalankan aja. Kapo. Sini saya akan menjalankan perintah ini. Jadi kita tahu siapa pemiliknya seperti begitu. Nah, seperti begini. Untuk di 10.2.13 hmm, ngelis sesuai abjad urut A sampai Z gitu. Jadi kan ini udah ada list-listannya, tapi ini nggak urut huruf abjadnya gitu loh. Nah, untuk cara urutnya yaitu kita pakai keyword sort di sini. Di sini dia mengurutkan dari abjad. Jadi dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z gitu. Untuk bab 2 step 10.2 yang terakhir yaitu 10.2.14 yaitu gunanya untuk mempersingkat agar tidak terjadinya scroll down. Seperti sama kayak tadi, kita pakai keyword short untuk keyword short untuk eh, mengecilkan. Terus keyword more-nya untuk biar ada more-nya ini biar nanti bisa di scroll down seperti itu. Dan berhasil. Oke, untuk 10.3 bisa dijelaskan oleh Nadia. Baik, sekarang kita masuk ke 10.3.1. Di sini ada komen yaitu cat slash etc slash password. Ini bisa dijalankan. Nah, di sini komen tersebut bertugas untuk menginformasikan menyimpan dan memberi informasi kepada pengguna tentang penggunanya sendiri, username, sandi, ID pengguna, ID grup, dan lain-lain. Intinya di sini untuk memberitahu semua hal terkait dari Linux-nya sendiri. Selanjutnya yaitu 10.3.2.
Di sini hampir sama seperti komen yang pertama tadi, tetapi di sini ada tambahan more. Nah, more di sini digunakan agar kita bisa melihat berkas atau berkas dari slash etc slash password secara interaktif dan dapat menggulir dalam satu halaman sekaligus. Jadi lebih ringkas dan lebih efisien untuk melihat berkas-berkas yang ada di etc password tersebut. Selanjutnya, 10.3.3. Sekarang kita memakai komen H, bukan lagi more. Nah, ini saat kita masih di perintah more undes. Oh, maaf. Eh, kita kembali dulu di more lagi. Memakai komen more. Dijalankan. Ya, kan? Nah, saat kita masih berada di komen more ini, mungkin bisa diklik H. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan layar bantuan seperti shortcut yang menandakan bantuan, yaitu di sini ada space, yaitu untuk apa, tujuannya apa, Z, Z untuk apa. Dan sekarang kita coba untuk yang spasi atau space, yaitu itu udah ada di step 10.3.4. Langsung di space. Space. Ya. Nah, tombol spasi ini digunakan untuk menampilkan baris teks berikutnya di mana K, baris berapa ini disimbolkan dengan K, itu adalah ukuran layar saat ini atau jumlah baris yang ditampilkan dalam satu layar. Nah, untuk N sendiri digunakan untuk mencari berkas ke berapa atau ke K atau kemungkinan berkas yang ada dalam daftar di dalam etc password itu. Selanjutnya yaitu 10.3.6. Di sini ada head slash etc slash password. Untuk perbedaan dengan more sendiri, untuk head sendiri kita bisa menampilkan beberapa baris pertama. Biasanya ini baris pertama bakal ditampilkan dari file yang ada di etc password. Mungkin bisa dijalankan. Nah, jadi sudah terlihat ini 10 baris pertama dari direktori etc password. Jadi kita kalau pengen melihat yang atas aja, kita bisa memakai command head ini. Untuk selanjutnya yaitu 10.3.7, yaitu tile. Dari namanya sendiri sudah terlihat, yaitu tile ini bertugas untuk menampilkan 10 baris terakhir. Jadi ini adalah anonim dari command head tadi. Kalau tadi kita menampilkan 10 baris teratas, sekarang kita menampilkan 10 baris terakhir dari directory etc password. Selanjutnya ada 10.3.8. Ini head min 2. Dijalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat kita cuma menampilkan 2 baris pertama dari isi etc password. Jadi kalau kita pengen misalnya pengen menampilkan beberapa aja yang sesuai ya, seperti menampilkan 3 baris pertama atau 5 baris pertama, langsung saja berarti head min 5 atau min 3 atau sesuai jumlah baris yang kita inginkan. Selanjutnya adalah 10.3.9. Ya, mungkin langsung bisa dijalankan terlebih dahulu. Nah, untuk ini yaitu menampilkan 5 entry terakhir dari slice etc. Seperti kebalikannya yang head tadi. Untuk selanjutnya 10.3.10. Ini ada head min, and min 20, etc password. Bisa dijalankan.
Ini tuh menampilkan baris-baris pertama dari ITC password kecuali 20 baris terakhirnya. Jadi angka 20 itu tadi untuk pengecualian, sedangkan N ini adalah baris-baris yang harus dikeluarkan oleh Ubuntu-nya sendiri. Selanjutnya 10 tiganya sudah selesai, kita langsung lanjut ke 10 titik titik empatnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan 10.4.1, yaitu ada perintah cd/etc grep sshd password. Dijalankan terlebih dahulu, Javel. Nah, maksud dari komen ini adalah baris yang muncul tersebut adalah entry dalam file password yang berkaitan dengan pengguna atau SSHD tersebut. Entry ini berisi informasi seperti nama pengguna, nomor pengguna, direktori beranda, dan sebagainya. Dilanjutkan ke 10.2.4. Nah, mungkin bisa langsung dijalankan. Untuk komen ini, perintah greproot password yang kita jalankan digunakan untuk mencari kata root dalam file password yang terletak di dalam direktori /etc. Dengan demikian, perintah greproot password mengembalikan baris-baris yang mengandung kata root dalam file password ini di direktori etc. termasuk entry untuk pengguna atau root dan entry lain yang mengandung root di dalam direktori beranda. Untuk 10.4.3 bisa dijelaskan oleh Cavell. Baik, di sini saya akan menjelaskan di poin 10.4.3 yaitu kegunaannya untuk melihat line yang mengandung kata yang ada di paling depan. Jadi langsung saya contohkan saja. Nah, jadi ini di sini dia mendetek ternyata ada tulisan root di depan. Nah, jadi dia menandai dengan warna merah karena di sini saya ngasih logo, ngasih simbol seperti begini yaitu menunjukkan bahwa kata-kata root yang ada di depan itu yang dicari gitu. Lanjut ke 10.4.4 eh, itu digunakan untuk mencari kata yang sesuai. Jadi misalnya saya cari lagi grab root pas PD. Nah, di sini jadi apapun yang ada kata rootnya dia menandai dengan warna merah. Untuk contoh di sini ada grab scene, coba kita sesuaikan dengan yang di metacat. Nah, di sini ada sin gitu. Jadi dia mencari kata yang dibutuhkan yang ada di dalam tanda petik gitu. Untuk 10.4.5 ada tambahan yaitu dolar. Dolar di belakang. Saya langsung saja grab sin dolar pas WD. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kata since di belakang. Jadi dolar ini menunjukkan kata yang diambil di belakang. Tadi kan contohnya ada di root sini. Nah, di root sini tuh dia mengambil yang depan rootnya. Tapi kalau ada dolarnya dia mengambil yang belakang. Meskipun dia di sini ada since, di sini ada since, tetapi dia mengambil yang paling belakang. Begitu. 10.4.6 ini langsung saya jalankan terlebih dahulu. Grab titik Y.
pas WD. Hmm. Nah, jadi di sini dia kan ada beberapa folder dan beberapa arah-arahannya gitu. Jadi dia yang mengandung huruf Y dan diikuti oleh satu kata di depannya. Jadi di sini ada contoh Y, kan ada huruf Y di sini, SYS titik X titik 3 ini, karena dia ada huruf Y dan mengandung huruf depan satu titik ini, bertanda titik ini, dia langsung kedetek bahwa dia yang dicari begitu. Contoh lagi saya pakai O, titik O. Maka yang keluar yaitu ada home, ada non-existent karena dia ada huruf O dan ada satu huruf di depan O gitu. Jadi dia kedetek dengan keywordnya yaitu titik yang berada dalam tanda petik. Terus 10.4.7 itu kegunaannya untuk misalnya kita pakai, langsung saya demokan saja biar nggak bingung ngomongnya Pak. Di sini ada Grab, SSHD, root, operator, pas, WD. Nah, di sini dia menginisialisasi bahwa yang ada dalam tanda petik itu adalah apa yang kita cari. Jadi tidak mengandung unsur atau. Nah, di sini kan ada statement the pipe character, terus atau or alternation operator. Nah, for example, execute. Nah, ini gitu. Jadi dia tidak menunjukkan kata-kata or karena di dalam tanda petik. Terus untuk 8, nah yang 8 ini saya kasih kata grab E, bisa pakai thread E ataupun oh ya, langsung pakai grab E. Grab E, grab E, grab. Nah, di sini karena saya memakai thread E, jadi kita mencari apa saja yang ada dalam statement ini, statement yang dalam tanda petik ini. Jadi saat kita ingin mengeluarkan SSHD, maka keluar SSHD. Terus root, keluar rootnya juga, dan operator, keluar operator juga gitu. Lanjut di 10.4.9. Use another extension, regular exception, this time with a grep, with alternation in a group to match a pattern, the strings not and null. Jadi di sini perintahnya yaitu grep no b and password ini. Jadi dia mencari kata-kata yang mengandung no dan setelah no itu ada huruf b atau n. Jadi dia jika ada huruf b dia warna merah dan jika ada huruf n juga dia warna merah. Sebagai contoh ini ada nope, nobody, kan depannya nope makanya maka dia warnanya merah, di sini ada non gitu. Non will match the strings. Nah, kalau nggak pakai kurung ini, dia menginisialisasinya seperti begini. Grep, nope, atau n.
Nah, di sini dia menunjukkan bahwa apapun yang mengandung kata knob ataupun n. Jadi di sini ada knob, di sini ada n, di sini ada n. Kalau yang tadi kan no, setelah itu ada huruf b atau n dia masuk. Tapi kalau ini hanya hanya kata knob ataupun n saja begitu. Ini ada penjelasannya. Scope of the character gitu. Untuk 10.4.10 ini untuk mencari secara numerik. Jadi langsung saya contohkan saja. Jadi dia yang mengandung huruf 0 sampai 9 dia diikutin semua ke detect. Coba saya buat beda Pak WD. Grab 0 sampai 3. Nah, di sini munculnya yang huruf yang angka 0 sampai 3 saja. Jadi yang di atas 3 tidak masuk. Beda dengan yang ini saya meminta 0 sampai 9. Selanjutnya yang terakhir 10.4.11. Jadi di sini eh, pakai apa ini namanya? Kurung yang di sini ini. Nah, itu gunanya untuk membatasi berapa angka yang mau kita ambil. Jadi for example misalnya kita minta 0 sampai 9. Terus kita kasih kurung lagi. Kurung seperti gini kita minta 2. Nah, maka yang muncul itu hanya 2 saja. 2 angka begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya dan Nadia jelaskan di bab 10. Selanjutnya masuk ke bab 11. Ya, aku pengen ngomong apa? Baik, di sini kami akan melanjutkan di lab 11. Nah, Langsung masuk ke 11.2.1 yang bisa dijelaskan oleh Nadia. nah, di sini 11.2.1 kita mengharuskan kita untuk membuat sebuah file dengan komen v spasi my file. Nah, di enter. Nah, udah bisa nih. Sekarang kita buat masukin sebuah kata atau kalimat, kita harus ngeklik huruf I terlebih dahulu, diklik. Emang nggak kelihatan di sini. Sekarang kita ketik sesuai yang ada di layar, yaitu welcome to the V-Editor, titik, enter. It is a very powerful text editor. Titik, especially for those who master it. Nah, sekarang ada button untuk keluar, yaitu kita perlu klik dulu ESC yang ada di laptop kita, lalu titik 2 wiki seperti yang ada di layar ini di bawah sendiri. Lalu jika ini diketik, kita bakal keluar dari file kita ini. Dan untuk W itu untuk simpan dan key untuk write dari filenya. Jadi saat kita keluar, file tadi sudah tersimpan di Ubuntu. Ini coba kita lihat di VMyFile. Nah, sekarang kita lihat. Maka Nah, keluarnya kan seperti begini. seperti yang kita masukkan tadi atau yang kita ketik tadi. Selanjutnya yaitu ada 11.2.3. Di sini ada beberapa kata ada beberapa kunci
huruf yang menjadi kunci dan mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Sekarang kita ada di 11.2.3. Di sini ada beberapa huruf yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri yang mungkin bisa diperagakan oleh Cavel. Yang pertama ada huruf J. Nah, huruf J ini itu memindahkan kursornya ke bawah. Nah, seperti itu. Dan sekarang ada huruf K, yaitu memindahkan kursornya ke atas. Mungkin bisa didemokan. Nah, sekarang udah ada di atas lagi kan. Harus selanjutnya ada huruf maaf, yaitu memindahkan kursornya ke sebelah kanan. Nah, dia kan berpindah ke sebelah kanan menggunakan huruf L. Untuk huruf H sendiri, ini memindahkan kursornya ke sebelah kiri, tepat satu kata. Nah, sekarang udah berpindah lagi ke awal. Selanjutnya ada huruf W, yaitu memindahkan kursor ke kata bagian depan. Bisa diberangkatkan. Nah, sekarang udah di T, sekarang di T lagi. Nah, sekarang di V. Oke, lanjut. Sekarang ada huruf E, yaitu memindahkan kursornya ke setiap akhir kata yang ada. Kita klik E. Nah, sekarang ada di R, dilanjut lagi. Nah, sekarang udah ada di V. Sekarang huruf B, yaitu memindahkan kursor ke depan kata bagian depan sendiri. Nah, berpindahkan dari E, terus ke V, terus ke T lagi ke W. Ini adalah fungsi-fungsinya itu. Sekarang kita lanjut aja. Next. Di 11.2.6 kita mempunyai huruf D dan W. Nah, DW ini berfungsi untuk menghapus kata secara langsung atau satu kata. Mungkin kita bisa hapus very. Yeay, udah terhapus kata very-nya. Oke, kita next ke selanjutnya 11.2.7. Nah, ini ada huruf U. Nah, gunanya huruf U ini digunakan untuk mengembalikan sebuah hal yang sudah dihapus atau bisa kita sebut sebagai undo. Kita kan tadi udah ngapus very, sekarang kita kembaliin very-nya. Ketik U, nah very udah kembali. Ya. Very kembali. Sekarang next ke 11.2.8. Nah, ini 2 DW. DW sendiri tadi kan buat ngehapus satu kata. Sekarang berarti ada 2 DW, yaitu untuk menghapus 2 kata. Mungkin bisa dipraktekkan di kata very lagi dan powerful ya. Nah, oke, udah terhapus kan? Kita next lagi. Nah, di sini similar juga, similar yaitu sama. Ini kita bisa pakai U buat mengembalikan yang tadi kita hapus semua. Jadi ada powerful and then pokoknya gitu. Terus titik 10 Ini ada kita 4X. Apa tuh? untuk menghapus 4 karakter dalam satu waktu. Jadi, for example, gini, terus langsung x x x x. Hmm. Nah, Nah, jadi x x x x itu seperti gunanya backspace. Jadi langsung menghapus setiap karakternya. Gitu. kita next. Ke 11.2.11. Kamu Jadi di sini di 11.3.1 ada perintah untuk membuat file bernama sampel SH. menggunakan coffee. Nah, di sini untuk kita menginputkan kata-kata ini, kita harus masukkan i dulu biar bisa masuk thread di paste. Nah, begini. Terus kita akan menghapusnya terlebih dahulu biar tidak ada gap. Sini Nah, terus kita lanjut ke 11.3.2. Nah, di sini eh,
di paling atas sendiri di 11.3.2 ini ada perintah untuk memasukkan namanya si bank. Nanti kita bakal tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Kok nggak bisa ya? Tunggu bentar, guys. Tunggu bentar. Ayo, Yons. Nah, jadi di sini udah ketemu caranya biar buat bisa naruh keyword satu keyword ini di atas sendiri. Jadi bisa langsung kita masukkan di sini. Nah, biar tidak ada gap, aku hapus dulu. Masya Allah. Oke, Oke, kita tahu caranya. ini kita hapus. Oke deh. Terus kita save dulu. Kita lihat dulu 11.3.3-nya. Nah, di sini kita bisa keluar dulu dengan keyword save dan keluar. Oke, terus di sini ada perintah untuk menuliskan base sample.sh. Nah, di sini kita Kalendernya. membuatkan kalendernya. Jadi di sini di mana ini? Di base tadi itu makanya ada keyword si bank itu untuk mengeluarkan kalendernya gitu. Oke, terus kita akan masuk ke lab selanjutnya. Oke, selanjutnya kita udah ada di lab. Oh, maaf, di chapter 11.4.1, step pertama, kita bakal membuat sebuah file yang namanya drive.sh. Nah, kita jalankan. Sekarang kita langsung menginputkan seperti yang dikopas oleh Cavel, yaitu pagar tanda seru, slice pin, slice text. Sebentar kita lupa belum keluar dulu ya. Mari kita keluar dulu. Kita masuk lagi. Tadi ada kesalahan, jadi Ya. langsung masuk aja vdrive.sh. Nah, tadi itu rupanya kenapa ada di bawah banget, soalnya aku nggak masukin i. I untuk user. Jadi kita masukin perintah yang disuruh dulu. Oke. Ya, Paste. terus kita enter. Nah, kita masukin satu persatu. Kedua, itu echo, please enter your age. Selanjutnya lagi ada read age. Ini kayak bikin sebuah function ya. Pokoknya ini tuh kita masukin satu persatu semuanya yang disebut. Jadi agak lama dikit. Satu, satu. Sekarang ini adalah sebuah pesan ya sepertinya. Ada execute when test is true. Itu pesan yang bakal dimunculin. Dan sekarang else. Nah, kalau pesannya data yang diterima false, bakal nampilin oh you can drive. Bakal nampilin you can drive-nya aja. Selanjutnya V, ini buat mengakhiri statementnya. Jadi ini kita bisa save dulu. Save, quit. Terus bisa kita lihat dipakai kata-kata get. Nah, di sini kita tentunya untuk melihat isinya apa sih di drive.tsh ini. Nah, ini yang kita masukkan. Ini adalah sebuah function I think. So, sini aku masukin ini. Jhamot plus x drive.sh. Sini titik drive titik. Ini masuk di drive nya.
Nah, di sini suruh masukin please enter your age. Nah, ini kan fungsinya if test age LT16 then you are not old enough to drive. Jadi, kalau misalnya dia di umur 16 itu dia tidak boleh menyetir. Kalau misalnya di atas benar, kalau misalnya di atas 16 contoh aja kasih 25. Nah, 24. Nah, 20, 20. Ya, 17, bis langsung guys. 20. Nah, di sini you Ya, can ya, ya, drive karena bisa. dia Lebih dari. kan dia ngecek dulu di 16, terus dia salah, ternyata dia tuh bisa bisa nyetir karena dia di umur berapa? 20 tahun Oke. atau lebih dari 16. Hmm. Oke, sekarang kita lanjut ke Nah, di sini chapter ada selanjutnya. warningnya yaitu dollar age, yaitu dia harus integer karena dia udah menginitiate bahwa age ini adalah Sebuah umur, angka sebuah integer. umur, jadi dia harus integer. Kalau nggak gitu programnya akan crash. Aku nggak Begitu. berjalan. Selanjutnya ini ada di lab, maaf, chapter 11, Titik 4, titik 4, titik titik 2. 2. Oke, udah nggak kerasa kita udah sampai di chapter terakhir yaitu 11.4.6 step 6. Di sini di lab 11 ini kita udah banyak ya dari tadi bikin file dan kalau kita mau tahu apa aja file yang kita bikin, kita bisa cek pakai command ls. ls. Nah, tadi kan kita ada bikin sambil sh, drive sh. Selanjutnya, Nah, itu saja mungkin yang bisa kami presentasikan. Saya, Kafila Keplasdia, dan Nadia Yan Salsabila. kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata. Dadah.